Shalom bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan memberikan suatu pencerahan, suatu perenungan bagi kita. Kejadian 2 ayat 4b sampai kepada ayat yang ke-17. Nah, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perikop yang baru, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison Yakni, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan dari emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia untuk menempatkannya dalam taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuannya tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang mau saya tekankan pada saat ini adalah sebagai tema bagi kita, Deus Fabel dan Homo Fabel. Kalau kita mencari pengertian tentang Deus Fabel ini, Deus atau sebutan dalam perjanjian lama adalah Allah, dan Homo Fabel sebutan bagi manusia pada zaman dulu. Dan fabel sendiri adalah sebagai fokus kita pada saat ini, adalah pengertian mengenai seseorang yang bekerja atau pekerjaan atau mencipta atau mempekerjakan sesuatu. Nah, fabel adalah tema kita pada saat ini, dan Deus Fabel dan Homo Fabel adalah sebagian dari perenungan kita. Kita tahu bahwa saya mengutip ayat dari mulai 24b, Kejadian 2 ayat 4b sampai kepada ayat 17. Mengapa? Karena menurut sumber yang saya baca, yaitu sumber Yahweh sebagai sumber paling lama dalam penulisan kitab Kejadian, dan dalam Kejadian 2 hanya ada sumber Yahweh untuk menjelaskan mengenai Kejadian 2 ayat 4b, karena Kejadian 2 ayat 1 sampai ke 4a itu masih bersambung kepada penciptaan atau kejadian yang pertama. Nah, ketika kita membaca ayat 2, 4b sampai kepada ayat 5, di situ adalah periode awal atau permulaan awal, kembali lagi kepada awalnya, di mana Allah mulai menciptakan sesuatu. Dan di sana dijelaskan pada ayat yang kelima, belum ada semak karena belum datang hujan dan belum ada manusia. Dan saya berpikir sejenak, mengapa ada kata belum ada semak, belum ada hujan, dan belum ada manusia? Ternyata itu adalah saling berhubungan ketika kita
ketika tumbuhan belum ada karena hujan itu, maka manusia pun belum ada dibentuk. Karena kita tahu pada ayat Kejadian yang pertama, pada ayat 26 dan 27 bahkan 28, Tuhan menciptakan manusia dengan debu tanah. Dan sebelum kita masuk kepada Homo fabel, kita melihat dan kita berfokus kepada Deus fabel atau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mencipta. Saya ingin tekankan kepada kita bahwa pada saat kita membaca ayat ini, seharusnya kita berpikir bahwa kita hanya pertama kali membaca ayat ini sehingga kita memiliki pemahaman yang baru, sehingga kita memiliki mindset yang sangat luas tentang ayat ini. Dan ketika kita membaca pada ayat yang ke-6, ada kabut naik ke atas dasar bumi dan membasahi seluruh permukaan itu, sehingga dengan datangnya kabut dan air itu tumbuhlah semak. Dan ketika itulah, pada saat itulah Tuhan Allah atau Yahweh, atau dalam bahasa Perjanjian Lama disebut Adonai, atau nama aslinya adalah Yahweh, membentuk, fabel, bekerja, mencipta manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi yang hidup. Dari tanah, Allah Deus fabel mencipta manusia. Pemahaman ini sangat dalam, teman-teman yang terkasih, jemaat yang terkasih dalam kerajaan sorga, bahwa kita sebagai ciptaan Allah bukan hanya dibentuk dari tanah yang Ia kerjakan, yang Allah sendiri kerjakan, tetapi kita juga hidup oleh nafas Allah. Kita hidup dengan nafas Allah. Demikianlah nafas dihembuskan ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Lalu pada ayat selanjutnya, Tuhan masih terus mencipta, Tuhan masih terus fabel, sehingga Ia memberikan contoh-contoh bagaimana. Dan perlu kita ketahui, menjadi perenungan bagi kita adalah bahwa manusia diciptakan itu bukan hanya sebagai seseorang yang menikmati, tetapi dia harus menjadi seperti Allah, karena Allah sendiri pun adalah Deus fabel, adalah Allah yang bekerja, Allah yang mencipta. Sebelum manusia diperintahkan oleh Allah, Allah sendiri sudah menunjukkan Ia menciptakan sesuatu. Ia bekerja, mengusahakan tanah itu, mengusahakan bumi ini. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah pada ayat yang ke 18 atau 15. Pada ayat yang ke-15 Tuhan mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya ke dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita yang awalnya dibentuk oleh debu tanah dan hidup sampai sekarang ini adalah dengan nafas Allah, diperintahkan oleh Allah. Kita yang diciptakan di bumi ini, karena ya seperti yang kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-14, tidak ada kata Taman Eden itu di surga, tetapi Tuhan Allah menciptakan taman di Eden, di sebelah timur. Dan manusia juga diciptakan di bumi ini. Sehingga ayat itu berkesinambungan mengatakan bahwa di bumi Allah menciptakan manusia, di bumi Allah menciptakan taman di Eden, di bumi letak strategisnya Eden. Dan di bumi pula pada ayat yang ke-15 Tuhan katakan, usahakan
dan pelihara tanah itu. Tuhan mengatakan bahwa manusia sebagai gantinya untuk mengusahakan, untuk mengelola, dan untuk memelihara. Perlu kita ketahui dan kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih adalah mengusahakan dan memelihara itu dua hal yang berbeda. Karena pemahaman yang akan kita bangun adalah ada tanah yang kita perlu usahakan untuk keberlangsungan hidup kita di bumi ini, dan ada tanah yang hanya kita pelihara sehingga kita masih memiliki sumber daya yang cukup untuk tempat kita bertahan hidup di bumi ini. Itulah maksud perintah Allah pada saat ini. Kita tidak lagi berfokus kepada pohon yang baik dan yang jahat. Kita tidak lagi berfokus kepada manusia yang hidup tanpa orang lain, atau hidup tanpa wanita, atau hidup tanpa pasangan. Kita sekarang berbicara tentang Allah pun bekerja, dan kita sebagai ciptaannya dituntut untuk mengikuti Allah, mengusahakan tanah yang telah lebih dahulu Allah usahakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam kerajaan surga, banyak sekarang pada saat ini, pada saat-saat hari ini, ketika kita berbicara mengenai mengusaha mengelolakan tanah, banyak terjadi tsunami, banyak terjadi longsor. Secara antropologis kita berbicara bahwa alam sudah marah, alam kesal kepada manusia, alam memberikan hukuman. Tapi pemikiran-pemikiran itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh kerajaan surga, itu perlu diperbaharui sehingga tidak adanya antropologis atau berpihak kepada manusia. Karena manusia juga pada kejadian itu berbicara mengenai bagaimana tanah, yaitu kita, tanah, mengusahakan tanah itu. Karena kitalah yang tanah itu dapat mengerti bagaimana kita mengusahakan tanah dan bagaimana kita mengelola diri kita. Karena tanah adalah kita dan kita adalah tanah. Datanglah padaku. Inilah firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Hanya di dalam nama kerajaan sorga kita dapat dimuliakan. Salam.